bisa menempatkan posisi kita di mana demand yang diperlukan di luar sana itu kita bisa memenuhi kayak gitu. Kita edukasi mereka ya. Misal dari perusahaan ini kita sudah sudah melakukan suatu perubahan. Halo, kembali lagi bersama kami di IM Room. Ya, di kesempatan kali ini saya Raden Argodawono sebagai Engineering Manager dan manajer saya Samsul Arifin. Ya, di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi ya tentang ya bagaimana sebagai seorang karyawan untuk menyikapi atau memandang suatu perubahan di mana ya pasti ketika kita berada di suatu organisasi tentunya pasti ada perubahan di internal. Nah, menurut Mas Sam sendiri ya yang sudah berpengalaman dari saya ini apa sih yang atau kenapa sih perubahan itu ada di dalam suatu organisasi? Nah, sebelum kita langsung ke kenapa perubahan harus terjadi, kita harus memandang perubahan itu menuju ke hal yang baik atau sebaliknya kayak gitu. Nah, kenapa itu harus dilakukan kayak gitu? Nah, di kita sekarang di Refactory ini sebagai software agency kayak gitu. Tentunya kalau sebagai software agency kita memandang kebutuhan di luar sana itu seperti apa kayak gitu. Nah, kita harus bisa menempatkan posisi kita di mana demand yang diperlukan di luar sana itu kita bisa memenuhi kayak gitu. Nah, maka dari itu kita harus bisa menjawab tuh kayak kebutuhan yang di luar sana. Kita optimalkan di internal dengan adanya perubahan, itu tujuan kita sebenarnya kayak gitu, dengan menuju ke hal yang lebih baik di internal dan kita bisa memenuhi kebutuhan demand di eksternal atau klien kita pasar gitu. Ya di pasar kita seperti apa. Berarti bisa dibilang ya di internal organisasi ini ya kita harus bisa align lah dengan klien ya. Ya, kita harus bisa align di pasar atau di market ini ya, namanya nasional atau internasional kayak gitu. Contohnya, misal di kita kan ada program intensif pairing kayak gitu. Nah, dengan penjalanan sering waktu, tentunya di situ ada tantangan yang harus kita hadapi kayak gitu. Nah, tantangannya bukan dari internal aja kayak gitu, dari eksternal. Tentunya pasti ada kayak gitu. Nah, dari internal gimana kita menyikapinya? Contohnya kayak gitu. Dengan seiring berjalannya waktu, penyiapan kapasitas dari quality yang kita mau kayak gitu dengan kebutuhan pasar, kita harus align kayak gitu. Maka dari itu perubahan contoh kecil di penjalanan, misal penjalanan sewir. Nah, kita harus lakukan itu gitu. Ya, dari perjalanan, contohnya di IP tadi ya, pasti ya ada pro kontranya ya. Misal dengan jumlah sekian jumlah member ya di dalam suatu organisasi dengan sekian dan value yang dihasilkan itu ya bisa berbeda. Dari perubahan yang dilakukan. Ya mungkin berangkat dari program kita untuk intensif pairing ya. Dari situ dari sebelum perubahan, dengan ada perubahan tentunya ada pro kontra di internal kayak gitu. Nah, dari pro kontra itu bagaimana manajemen menghadapi itu kayak gitu. Terlebih di sisi manajerial kayak gitu. Dari sisi manajerial gimana dari perubahan yang dilakukan, setelah dilakukan, nah itu biar tim member yang di dalam struktur itu tetap bisa mengambil inti dari perubahan itu. Ya, ya dari yang sudah kita alami ya, kita
coba kan pastinya yang pertama kita edukasi mereka ya. Misal dari perusahaan ini kita sudah sudah melakukan suatu perubahan dan itu sudah di-announce ke semua, ya otomatis dari sisi manajerial ini kita mengedukasi atau menginformasi ke engineer di bawah ya, supaya yang bukan menerima tapi menyikapinya itu ya dengan aturannya seperti ini. Jadi artinya kita bisa mengedukasi agar mereka tetap di jalan, maksudnya itu ya tetap di jalan aturan perusahaan lah, tidak nggak violate the rule lah. Supaya ya kita sama-sama ya tadi nggak ada yang merasa terkecilkan atau apapun. Jadi ya dari sisi manajer emang selalu mengedukasi supaya engineer ini jika ada suatu perubahan ini ya tugasnya ya seperti itu, kita mengedukasi engineer yang di bawah ini. Oke, jadi diharapkan memang kalau dengan adanya perubahan ini dari manajemen kita udah menetapkan perubahannya seperti apa, terus kita sama-sama menjalankan perubahan atau peraturan baru ya. Dengan sama-sama dengan tujuan perubahan ini membawa kebaikan dari sebelumnya, gitu ya intinya. Oke. Nah, selain contoh perubahan internal di intensive pairing, ada lagi nggak mungkin dari divisi mungkin dari manajerial perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan untuk menyikapi kebutuhan pasar atau kebutuhan internal kayak gitu? Ya, jadi untuk perubahan ya untuk di divisi, contohnya di divisi engineering ya, yang dimana di Refactory ini ada 3 career path ya. Setelah mereka menjadi seorang setelah senior, otomatis pasti mereka sudah ingin jadi melanjutkan career path-nya sebagai tech fellow, terus engineering manager dan principal ya. Nah, dari ketiga ini suatu saat jika memang ada perubahan dari sisi klien ada perubahan dan itu membuat perusahaan atau mendesak segera, misal dari tech fellow ini untuk menghadapi calon engineer ini kan IP ini ternyata kurang orang. Nah, otomatis yang dari ini misal dari principal atau dari engineering manager ini bisa switch ke divisi atau ke path-nya si tech fellow ini untuk mengatur atau menjalankan proses intensive pairing ini. Nah, jadi dari yang pertama tadi kan ya intensive pairing tentunya ada perubahan, dan untuk contoh lainnya di struktur organisasi ini saling ya berkaitan lah. Intinya dari divisi ini aja ya kita bisa saling support, artinya kita bisa bukan artinya ya bisa pindah lah, tergantung sama ya tadi arahan dari perusahaan untuk ke arah yang lebih baik. Ya, jadi saling mengisi ya, mana yang kosong, mana yang tepat untuk di posisi tersebut. Ya, gitu. Oke. Sepengalaman Mas Argo tuh kayak gitu. Nah, dari perubahan yang kita lakukan mungkin secara cepat ya, gitu. Sebulan ada perubahan kayak gitu. Tentunya perubahan ini mungkin ada dampak ya kayak gitu. Nah, pengalaman Mas Argo itu kenapa perubahan itu harus dilakukan secara cepat? Ya, dari yang sudah dialami, kenapanya itu ya karena dari perusahaan otomatis ya punya target ya, dimana pasti seorang direktur ya udah punya target dan plannya ini harus seperti ini, dan dia ke bawahnya untuk memberitahu ya ini untuk menghadapi ini ya caranya seperti ini, kemudian
ya kita harus ya siap untuk menerima itu supaya tadi target atau arahan dari seorang director ini bisa kita achieve ya. Makanya kita ya harus bisa cepat untuk memberikan solusi atau menjalankan arahan atau arahan dari director di divisi engineering. Ya, jadi selain menjawab tentang target atau goal yang udah kita set di awal ya kayak gitu. Dengan perjalanan seiring perjalanan target itu terdapat isu-isu yang muncul gitu. Nah, dengan perubahan kayak gitu, dengan perubahan yang secara cepat, harapannya memang isu-isu secara cepat juga tereskalate kayak gitu. Jadi dengan perubahan, dengan adanya isu, nah kita eskalasi dengan cepat. Gitu. Ya betul, setuju. Oke. Nah, selain kenapa perubahan itu harus secara cepat kayak gitu. Nah mungkin dari pengalaman Mas Argo juga kayak gitu. Apa aja yang mungkin terdampak kayak gitu? Apa dampak yang terjadi ketika perubahan itu dilakukan secara cepat? Dampaknya mungkin ya bukan ke aku aja ya, mungkin ke semua ya. Nah itu kan mana dari satu goal itu misal kira-kira dari direktur ini, wah ini kayaknya nggak mungkin. Nah otomatis di situ kan pasti ada perubahan di mana ya kita harus mensupport untuk bisa mencapai tadi visi misinya di divisi engineering ya, terutama arahan dari direktur ini untuk bisa mencapai tadi targetnya. Dan ya dampaknya itu ya mungkin dari tas yang ada ya, artinya ya contohnya kan pasti load ya, biasanya load misal ya harusnya misal hari ini harusnya menyelesaikan 3 tas atau ya biasanya 3 atau 4 tas, itu karena dari targetnya itu kita harus misal ada 10, nah gimana caranya yang kurang ini ya kita harus support atau bantu supaya bisa ya tadi menutup atau mengisi value yang akan kita capai di ya, karena kita kan hariannya sudah bisa ya mengkolek atau mendapatkan target. Dampak dari perubahan yang secara cepat terjadi kayak gitu, mungkin dari engineering kayak gitu, khususnya di divisi engineering itu ada kebingungan dari kebijakan yang udah diambil kayak gitu. Nah, gimana cara dari teman-teman manajer ya untuk ngebantu mereka biar secara individu atau secara tim itu cepat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Ya, intinya ya kita ya pertama tadi balik ke poin awal, kita mengedukasi mereka, kita kasih ya argumen yang sesuai fakta. Apa sih dampaknya misal kita dalam suatu tim tidak tidak bisa melakukan ya perubahan itu, dan ya yang sudah kita alami ya pasti kan adalah konsekuensinya ketika kita tidak bisa mencapai itu. Makanya kan dari manajerial harusnya ya kita mengedukasi, artinya kita mensupport mereka biar supaya ya kita ini tim, artinya ya visi misi kita ya sama satu, dan itu di Refactory kan ya satu oke ya semuanya juga harus oke. Jadi nggak boleh ada yang di bawah atau tengah, jadi ya kalau bisa kan harapannya ya emang di atas semua gitu ya. Oke. Jadi kesimpulan dari diskusi kita hari ini, dengan adanya perubahan kita berharap output yang
berbeda. Bisa ditutup, Mas Teguh? Sekian dari kami. Sampai ketemu di episode selanjutnya di IM Room. Wes. Bye.